Negara Indonesia Timur. Negara Indonesia Timur adalah negara bagian Republik Indonesia Serikat yang meliputi wilayah Sulawesi, Sunda Kecil, Bali dan Nusa Tenggara, dan Kepulauan Maluku yang beribu kota di Makassar. Negara ini dibentuk setelah dilaksanakan Konferensi Malino pada tanggal 16–22 Juli tahun 1946 dan Konferensi Denpasar dari tanggal 7–24 Desember tahun 1946 yang bertujuan untuk membahas gagasan berdirinya negara bagian tersendiri di wilayah Indonesia bagian timur oleh Belanda. Pada akhir Konferensi Denpasar tanggal 24 Desember tahun 1946, negara baru ini dinamakan Negara Timur Raya. Tetapi kemudian, diganti menjadi Negara Indonesia Timur pada tanggal 27 Desember tahun 1946. Memiliki wilayah seluas 349.088 km persegi, 134.784 mil persegi, dan populasi 10.290.000. Negara Indonesia Timur didirikan untuk melemahkan Republik Indonesia. Namun sebagian kaum nasionalis di Indonesia Timur memanfaatkannya untuk bergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Indonesia Timur adalah negara federal yang mengecam pemerintahan Belanda, yang melakukan agresi militernya yang kedua yang menduduki ibu kota Republik Indonesia di Yogyakarta dan menawan para pejabatnya. Ketika pembantaian Kapten Westerling dan pasukan khusus pimpinannya, Depot Spesiale Troepen membabi buta di sekitar Makassar, negara Indonesia Timur mulai berdiri. Setelah teror anti-republik dan pembunuhan pejuang pro-republik yang dicap ekstremis dilancarkan dalam APRA ala Kapten Westerling, maka kota Makassar pun jadi ibu kota negara Indonesia Timur. Negara Indonesia Timur adalah negara federal terbesar di Indonesia. Negara Indonesia Timur dibentuk setelah Konferensi Malino 16 hingga tanggal 22 Juli tahun 1946 dan Konferensi Denpasar dari 7 hingga tanggal 24 Desember tahun 1946. Tujuan pertemuan tidak lain adalah membahas pembangunan negara tersendiri, seperti ditawarkan oleh Belanda. Hubertus Johannes van Mook mengajukan ide negara federal itu sejak tanggal 10 Februari tahun 1946. Menurut pendapat dari Hubertus Johannes van Mook, sistem federal sangat cocok untuk wilayah Indonesia. Tanpa dukungan keuangan dari kerajaan Belanda yang mendukung, negara tidak bisa ada. Pejabat dari pemerintah Belanda memiliki pengaruh yang besar pada kebijakan besar dalam negara Indonesia Timur. Dalam kabinet ada orang Belanda, Mr. Mathis Hameling, yang menjadi Menteri Keuangan dari negara Indonesia Timur. Cokorda Gede Raka Sukawati adalah presiden yang pertama dan satu-satunya presiden negara ini. Najamuddin Daeng Malewa yang lahir di Buton dan memiliki darah Bugis, menjadi Perdana Menteri Negara Indonesia Timur yang pertama merangkap Menteri Perekonomian. Ketika agresi militer Belanda yang pertama dilancarkan pada tanggal 21 Juli tahun 1947, negara Indonesia Timur termasuk yang menjadi pendukungnya. Padahal agresi militer tersebut adalah pelanggaran dari Perjanjian Renville. Kabinet Negara Indonesia Timur kemudian berganti lagi pada tanggal 10 Oktober tahun 1947. Dr. S.J. Warrow menjadi Perdana Menteri merangkap Menteri Kesehatan. Dalam kabinet ini Christian Robert Soumokil menjadi Menteri Kehakiman. Elvianus Katopo, ayah dari Aristides Katopo, menjadi Menteri Pendidikan dan Agama Negara Indonesia Timur. Meski negara Indonesia Timur dianggap pro-Belanda oleh banyak orang, rupanya terdapat juga yang pro-Republik. Di Parlemen Negara Indonesia Timur, salah satunya adalah Arnold Monotutu. Pada tanggal 30 Desember tahun 1947, Arnold Monotutu mendirikan Gabungan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia, GAPKI, di Makassar. Selain GAPKI, salah satu organisasi penting adalah Partai Kedaulatan Rakyat. Ada juga Heng Rondonuwu dan Salawati Daud di dalam Parlemen Negara Indonesia Timur. Jumlah dari anggota Parlemen Pro-Republik Indonesia ada 29 orang, 33 orang pro-Belanda dan 6 orang netral. Setelah S.J. Warrow tidak jadi Perdana Menteri lagi, posisinya digantikan Ida Anak Agung Gede Agung. 2 tahun ia mengisi jabatan itu sejak tanggal 15 Desember tahun 1947. Ketika Ida Anak Agung Gede Agung menjadi Perdana Menteri, hubungan dengan Republik Indonesia mulai dijalin. Banyak pihak yang melihat bahwa Ida Anak Agung Gede Agung dapat menjadi seorang politisi yang punya kemampuan administrator. Aksi militer Belanda kedua pada tanggal 19 Desember tahun 1948 segera mendapat tentangan keras dari pemerintah negara Indonesia Timur. Anak Agung, yang didampingi Menteri Kehakiman Christian Soumokil, lalu menghadap Presiden Negara Indonesia Timur Sukawati. Dia mewakili kabinet yang dipimpinnya memaklumkan pembubaran kabinet yang dipimpinnya.
Cokorda Gede Raka Sukawati juga menerima pengunduran diri tersebut. Sorenya, anak Agung juga bicara di sebuah stasiun radio di Makassar soal pengunduran dirinya. Tak hanya anak Agung, Perdana Menteri Adil Puradiredja dari negara Pasundan juga mengundurkan diri dari jabatannya, dengan alasan yang sama, karena menolak agresi militer tanggal 19 Desember tahun 1949. Namun pada akhirnya Ida Anak Agung Gede Agung ditunjuk lagi menjadi Perdana Menteri. Jabatan itu diisinya sejak tanggal 12 Januari tahun 1949 hingga tanggal 27 Desember tahun 1949. Anak Agung lalu mundur lagi dari jabatan Perdana Menterinya, karena ditunjuk sebagai Menteri Urusan Dalam Negeri Republik Indonesia Serikat jelang tanggal 26 Desember tahun 1949. Penggantinya J. Eta Tengkeng. Hanya sampai Maret tahun 1950 saja J. Eta Tengkeng memimpin kabinet peralihan tersebut. Dia lalu digantikan Potuan Doli Diapari. Beberapa menteri dalam kabinet Diapari masih ingin mempertahankan negara Indonesia Timur. Sementara, demonstrasi agar Indonesia Timur bergabung dengan Republik Indonesia, setelah 29 anggota Parlemen Negara Indonesia Timur pro-Republik mengajukan mosi pembubaran negara Indonesia Timur. Meski mosinya ditolak, demonstrasi besar terjadi pada tanggal 17 Maret tahun 1950. Arnold Mononutu salah satu pimpinan di Parlemen Negara Indonesia Timur. Belakangan, dia pun jadi Menteri Penerangan RIS. Menurut Maulwi Sailan, dalam bukunya Dari Revolusi 45 sampai Kudeta 1966, menyebut anggota parlemen ini sering berhubungan dengan kelompok pro-republik yang tergabung dalam Badan Pejuang-Pejuang Pengikut Republik Indonesia, BPPRI. Dipertahankan ex-KNIL ketika Diapari masih menjadi Perdana Menteri, ketegangan terjadi di kota Makassar. Sebanyak 300 KNIL Ambon dan sekompi pasukan di bawah pimpinan Kapten Andi Aziz, yang sudah jadi Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS menangkapi pejabat militer APRIS seperti Letkol Ahmad Yunus Mokoginta pada tanggal 5 April tahun 1950. Maksud Andi Aziz adalah menghalangi pendaratan batalion APRIS dari Jawa yang dipimpin Mayor Worang. Kabinet Diapari berhasil membujuk Andi Aziz untuk membebaskan Mokoginta, sementara banyak perwira lain masih ditahan. Perdana Menteri RIS, Muhammad Hatta, mengeluarkan pengumuman bahwa negara Indonesia Timur tidak terlibat dalam pemberontakan Andi Aziz. Hal ini agak sensitif, karena Andi Aziz sebelum menjabat sebagai ajudan Presiden negara Indonesia Timur. Andi Aziz selalu disalahkan secara personal. Meski banyak yang yakin bahwa dia hanya diperalat oleh oknum politisi dari kalangan negara Indonesia Timur juga. Andi Aziz yang dianggap melanggar disiplin militer itu lalu menyerahkan diri kepada pemerintah. Menyerahnya Andi Aziz tak membuat kondisi kota Makassar aman, justru semakin keruh. Setelahnya, semakin banyak pasukan APRIS dari Jawa masuk ke Makassar lalu menyebar ke Indonesia Timur. Sementara ada sekitar 1.500 KNIL yang bisa mengamuk kapan saja karena mereka anti pasukan dari Jawa. Kedatangan pasukan dari Jawa itu mempercepat pembubaran negara Indonesia Timur, yang didukung kaum Republikan di Makassar. Selanjutnya, Ir Martinus Putuhena, mantan Menteri Pekerjaan Umum dalam Kabinet Sejahrir, dikirim ke Makassar untuk menjadi Perdana Menteri pada tanggal 10 Mei tahun 1950. Ir Martinus Putuhena mengisi jabatan itu hingga bubarnya RIS pada tanggal 17 Agustus tahun 1950. Republik Indonesia Serikat dibubarkan dan seluruh bekas wilayahnya masuk ke Republik Indonesia. Sementara itu, mantan Jaksa Agung Christian Soumokil yang menuntut vonis mati pada Robert Walter Momisidi, naik pesawat ke Ambon. Christian Soumokil kemudian melakukan tindakan separatis dengan mendirikan Republik Maluku Selatan. Sejarah negara Indonesia Timur. Negara Indonesia Timur ini dibentuk setelah dilaksanakan Konferensi Malino pada tanggal 16 sampai 22 Juli tahun 1946 dan Konferensi Denpasar pada tanggal 7 sampai 24 Desember tahun 1946 yang bertujuan untuk membahas gagasan berdirinya negara bagian tersendiri di wilayah Indonesia bagian timur oleh Belanda. Pada akhir Konferensi Denpasar, yaitu pada tanggal 24 Desember tahun 1946, negara baru ini dibentuk dan dinamakan Negara Timur Raya. Namun kemudian diganti namanya menjadi Negara Indonesia Timur tepat pada tanggal 27 Desember tahun 1946. Negara Indonesia Timur terbagi menjadi 13 daerah otonomi, yaitu
Daerah Sulawesi Selatan, Daerah Minahasa, Daerah Kepulauan Sangihe dan Talaut, Daerah Sulawesi Utara, Daerah Sulawesi Tengah, Daerah Bali, Daerah Lombok, Daerah Sumbawa, Daerah Flores, Daerah Sumba, Daerah Timor dan Kepulauan, Daerah Maluku Selatan, Daerah Maluku Utara. Menurut hasil konferensi Denpasar, wilayah negara Indonesia Timur meliputi beberapa daerah karesidenan, seperti termaktub dalam Statsblad 1938 nomor 68 Jo, Statsblad nomor 264, kecuali Irian Barat, yang akan ditetapkan kemudian hari, dalam Karesidenan Sulawesi Selatan, Karesidenan Sulawesi Utara, Karesidenan Bali, Karesidenan Lombok, Karesidenan Maluku. Negara Indonesia Timur didirikan dengan tujuan untuk dijadikan saingan dari Republik Indonesia dan memaksa Republik Indonesia agar menerima bentuk negara Federasi Republik Indonesia Serikat. Tujuan yang lainnya yaitu mengecilkan daerah wilayah dari Republik Indonesia. Negara Indonesia Timur hanya menjadi salah satu negara bagian dari Republik Indonesia Serikat, namun memiliki wilayah yang terbesar dibandingkan negara bentukan dari Hubertus Johannes van Mook yang lainnya. Bersama negara bentukan yang lainnya, negara Indonesia Timur pada akhirnya bubar dan semua wilayahnya melebur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1950. Kabinet Negara Indonesia Timur. Kabinet Negara Indonesia Timur adalah bagian dari pemerintahan negara Indonesia Timur dan terdiri dari menteri-menteri yang diangkat oleh kepala negaranya. Selama 3 tahun dari masa berdirinya negara Indonesia Timur sudah dibentuk 7 kabinet. Di konferensi Denpasar pada tanggal 18 sampai 24 Desember tahun 1946 yang diadakan oleh pelaksana jabatan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Dr. Hubertus Johannes van Mook, negara Indonesia Timur didirikan. Bangsawan dari Bali Cokorda Gede Raka Sukawati dipilih menjadi kepala negara dan Najamuddin Daeng Malewa diangkat menjadi Perdana Menteri. Setelah didiskusikan di Jakarta, Kabinet Negara Indonesia Timur yang pertama ini diumumkan pada tanggal 13 Januari tahun 1947. Kabinet Najamuddin Daeng Malewa I, atau disingkat Kabinet Malewa I yang dibentuk dan dilantik pada tanggal 13 Januari tahun 1947. Kemudian pada tanggal 31 Mei tahun 1947, Kabinet Najamuddin Daeng Malewa II, atau disingkat Kabinet Malewa II dibentuk dan diumumkan. Pada bulan Desember tahun 1947, Perdana Menteri Najamuddin Daeng Malewa didakwa sudah melakukan tindak pidana korupsi, dipenjarakan dan kemudian digantikan dengan Kabinet Samuel Joseph Warau atau disingkat Kabinet Warau yang dibentuk dan dilantik pada tanggal 11 Oktober tahun 1947. Namun kemudian, Kabinet Warau dituduh terlalu mendukung agresi militer Belanda pertama yang dilancarkan terhadap wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Republik Indonesia pada tanggal 21 Juli tahun 1947 dan kabinet ini kemudian dijatuhkan oleh Majelis Legislatif. Pada tanggal 15 Desember tahun 1947, dibentuk dan dilantiklah Kabinet Ide Anak Agung Gede Agung I. Kabinet ini adalah kabinet pertama dari negara bagian Republik Indonesia, dan menyatakan dukungannya terhadap Republik Indonesia pada tanggal 23 Desember tahun 1947. Setelah agresi militer Belanda pertama pada tanggal 21 Juli tahun 1947, kabinet ini mengurangi dukungan terhadap pemerintah. Pada tengah malam tanggal 19 Desember tahun 1948, setelah Belanda melakukan agresi militernya yang kedua dan melancarkan serangan militer terhadap pemerintahan Republik Indonesia, Kabinet Negara Indonesia Timur ini juga ikut mengundurkan diri sebagai protes. Kemudian pada tanggal 12 Januari tahun 1949 dibentuk dan dilantik Kabinet Ide Anak Agung Gede Agung II. Kronologi. Tanggal 27 Mei tahun 1947, pengunduran diri Ketua DPRS Tajudin Nur. Tanggal 3 Desember tahun 1947, DPRS mengirim misi persaudaraan ke Republik Indonesia di Yogyakarta. Tanggal 30 Desember tahun 1947, pihak oposisi mendirikan Gabungan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia, GAPKI, di Makassar, dipimpin oleh Arnold Mononutu. Tanggal 22 Januari tahun 1948, Republik Indonesia mengakui negara Indonesia Timur sebagai negara bagian dari Republik Indonesia Serikat yang akan dibentuk. Tanggal 18 Februari tahun 1948, misi persaudaraan dari GAPKI tiba di Yogyakarta. Oktober tahun 1948, Republik Indonesia mengirim misi persaudaraan ke negara Indonesia Timur yang diketuai Mr. Sartono. Desember tahun 1948, Kabinet Negara Indonesia Timur memprotes keras agresi militer II ke wilayah Republik Indonesia.
Tanggal 6 Februari tahun 1949, Perdana Menteri Ida Anak Agung Gede Agung selaku penghubung BFO menemui Wakil Presiden, Dr. Andes Muhammad Hatta yang ditawan Belanda di Bangka. Demikianlah pemaparan kilas sejarah negara Indonesia Timur. Apabila ada terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam pemaparan, mohon dimaafkan, dan silakan tinggalkan komentar di kolom komentar terkait saran, masukan atau pendapat yang membangun. Dan jangan lupa dukung channel kami dengan klik like, subscribe dan share. See you.